Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali melalui channel YouTube saya, Nihi Asli. Saya mahasiswi pada Fakultas Tarbiyah Tahdris, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah masuknya Islam di Jawa Timur sebagai tugas pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Dunia Islam. Jawa Timur dan Islam adalah merupakan dua suku kata yang tidak bisa dipisahkan. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, nama Jawa Timur masyhur sebagai salah satu wilayah dengan nuansa kesejarahan Islam yang sangat kental dan khas. Salah satu organisasi terbesar di dalam Islam yaitu Nahdlatul Ulama lahir di Jawa Timur. Selain tersohor sebagai tempat lahirnya Nahdlatul Ulama, Jawa Timur juga dipandang sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang paling banyak di Indonesia. Beberapa pondok pesantren terkenal seperti Pesantren Modern Darussalam, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Darul Ulum, dan Pondok Pesantren Lirboyo itu adanya di Jawa Timur. Jauh sebelum Nahdlatul Ulama dan banyak pondok pesantren itu hadir, perkembangan Islam di Jawa Timur itu memiliki kesejarahan yang panjang dan menarik untuk diketahui. Pengetahuan mengenai sejarah perkembangan Islam di Jawa Timur perlu terus-menerus digaungkan supaya hakikat Islam tidak menyimpang dari sejarah yang sebenarnya. Perakiraan masuknya Islam di Jawa Timur tidak lepas dari ditemukannya makam atas nama Fatimah binti Maimun. Makam Islam pertama yang ditemukan di Gresik itu bertahun 1082. Selain makam Fatimah, ditemukan juga beberapa makam Islam di komplek pemakaman Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1349, Sultan Zainal Abidin Bahiyah Shah yang merupakan Raja Samudra mengutus Malik Ibrahim dan Maulana Ishak menjalankan misi dakwah di wilayah Gresik. Tahun 1415 sampai 1432, Manhuan mengabarkan keberadaan komunitas Muslim pertama di Jawa bagian timur. Komunitas Muslim itu terdiri dari 3 kelompok: penduduk Muslim yang dari barat, komunitas Cina yang memeluk Islam, dan penduduk pribumi yang menduduki pemukiman bernuansa Islam. Di zaman pemerintahan Prabu Kartawijaya, beberapa bangsawan dan penggawa kerajaan sudah menganut ajaran Islam. Latar belakang dari kejadian itulah adanya tersiarnya kabar mengenai masa kejayaan Islam di wilayah timur. Islam berjaya di wilayah Persia, Afghanistan, Pakistan, dan India. Tidak butuh waktu lama, melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa, ajaran Islam itu lekas menyebar di wilayah Aceh dan Malaka. Perkembangan Islam di Jawa Timur tidak terlepas dari perannya Wali Songo. 9 wali, 5 diantaranya menjalankan misi dakwah Islam di Jawa Timur. Kelima wali tersebut adalah Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Derajat di Lamongan, Sunan Giri serta Sunan Maulana Malik Ibrahim berada dalam satu kota, yaitu di kota Gresik. Sampai saat ini, makam dari kelima wali tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung. Para wali terkenal dengan metode dakwah Islam yang sangat santun. Dakwah Islam dilakukan dengan pendekatan budaya yang sudah lebih dulu berkembang di masyarakat. Sunan Bonang misalnya menggabungkan syiar Islam dan musik Jawa dan budaya lainnya. Demikian juga halnya dengan sunan-sunan yang lain. Mereka memegang teguh konsep akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang sudah ada terlebih dahulu dianut oleh masyarakat lokal. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah
menerima Islam sebagai sesuatu yang baru dan indah. Islam sebagai ajaran ilahiyah yang tidak mengikis kebudayaan mereka. Hal itulah yang menyebabkan Islam itu diterima di masyarakat Jawa Timur pada saat itu. Pada pertengahan abad ke-14, Maulana Malik Ibrahim atau yang kita lebih kenal dengan Sunan Gresik sampai di tanah Jawa. Sunan Gresik singgah di daerah Leran yang berjarak sekitar 9 km dari kota Gresik. Di masa-masa awal kedatangannya di tanah Jawa, beliau tidak langsung melakukan dakwah. Beliau lebih memilih mengobati masyarakat secara gratis, di mana pengobatan beliau ini bertujuan sebagai amal sosial dan sebagai usaha beliau untuk menarik perhatian dari masyarakat. Setelah beliau merasa bisa mendapatkan hati dari masyarakat, barulah Sunan Gresik memulai misi dakwanya. Misi dakwah beliau ditandai dengan didirikannya pesantren di Leran. Dakwah Sunan Gresik juga tidak lekas ditandai dengan menyiarkan ajaran-ajaran Islam di hadapan masyarakat. Beliau lebih memilih menunjukkan dirinya sebagai suatu kaum agama Islam dengan sikap-sikapnya, tutur katanya yang santun, sikapnya yang lemah lembut, menghormati kaum miskin dan orang tua, menghargai yang lebih muda, dan santun kepada sesama. Sosok yang demikian perlahan-lahan mendapat perhatian dari masyarakat yang mulai tertarik dengan Islam. Jika kita amati sebenarnya, persebaran Islam di Jawa Timur itu dimulai di antara para nelayan. Wilayah pesisir menjadi wilayah yang paling awal mendapat pengaruh Islam dari dunia luar. Karena para pendakwah Islam itu adalah orang-orang pedagang yang hilir mudik di wilayah laut. Sebelum mempengaruhi wilayah pedalaman termasuk wilayah kerajaan, wilayah pesisir lebih dahulu terpapar ajaran-ajaran Islam sebagai simpul pertemuan antara para pedagang dari berbagai daerah. Wilayah pesisir juga identik dengan masyarakat yang berpikiran lebih terbuka. Keberhasilan penyebaran agama Islam di Jawa Timur abad ke-15 dan 16 ditunjukkan dengan penguasaan para penyebar Islam terhadap simpul-simpul perdagangan laut. Di Pelabuhan Gresik sekitar tahun 1371, Ibrahim Asmarakandi dan Maulana Maspur diangkat sebagai sabandar yang menguasai wilayah pelabuhan. Pada tahun 1378, perjuangan kedua sabandar itu dilanjutkan oleh Maulana Malik Ibrahim. Penguasaan wilayah tersebut menimbulkan tumbuhnya komunitas-komunitas Muslim di Jawa Timur dengan Pelabuhan Gresik sebagai pusat perkembangan Islam. Demikianlah sejarah singkat tentang masuknya Islam di Jawa Timur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah hasanah keilmuan, terutama tentang sejarah masuknya Islam di Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.